Bab 11, Pertarungan dalam Labirin Fikih. Begitu Fadli melangkah masuk ke dalam cermin, tubuhnya terasa ringan. Cahaya emas menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, bruk, ia terjatuh lagi. Aduh, ya Allah, kenapa selalu jatuh sih? Ia mengusap lututnya sambil menggerutu, lalu menatap sekeliling. Kali ini, ia berada di sebuah labirin batu raksasa, dengan dinding yang menjulang tinggi dan lorong-lorong berkelok. Langit di atasnya berwarna merah keemasan, memberi suasana yang misterius sekaligus menegangkan. Tiba-tiba, suara dalam menggema di udara. Selamat datang di ujian fikih. Fadli menelan ludah. Waduh, kenapa labirin? Kayaknya nggak bakal gampang ini. Suara itu melanjutkan, kau harus menemukan jalan keluar sambil menjawab pertanyaan yang akan menghadang di setiap persimpangan. Jika salah menjawab, labirin ini akan mempermainkanmu selamanya. Persiapanmu selesai. Jika ya, mulai sekarang. Tiba-tiba, dinding di belakangnya runtuh, memaksanya berlari masuk ke dalam labirin. Di sebuah persimpangan, sebuah batu besar menghadang jalannya. Tiba-tiba, di atas batu itu muncul tulisan. Sebutkan syarat sah wudu. Fadli menghela napas lega. Oke, ini gampang. Aku tahu ini. Ia menjawab dengan mantap, syarat sah wudu ada 6, Islam. Tamyiz bisa membedakan baik dan buruk, tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke kulit, airnya suci dan menyucikan, niat, dan tertib. Batu itu bersinar, lalu menghilang. Fadli tersenyum puas, lalu melanjutkan perjalanan. Di persimpangan berikutnya, tanah di depannya tiba-tiba retak, dan dari dalamnya muncul pilar batu dengan tulisan emas. Sebutkan rukun salat. Fadli mengerutkan dahi. Ini banyak banget. Tapi aku harus ingat. Ia berpikir keras, lalu menjawab. Rukun salat ada 13, niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, itidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, dan tertib. Pilar batu itu bersinar, lalu menghilang. Alhamdulillah, lolos lagi. Namun, waktumu tinggal sedikit. Tiba-tiba, dinding-dinding labirin bergerak, membuat lorong semakin sempit. Astagfirullah, aku harus buru-buru. Fadli berlari secepat mungkin, menghindari dinding yang semakin menyempit. Ia akhirnya sampai di sebuah gerbang besar. Namun, di depannya berdiri sesosok pria berjubah hitam, dengan sorban menutupi sebagian wajahnya. Pria itu berbicara dengan suara berat. Untuk keluar dari labirin ini, kau harus menjawab pertanyaan terakhir, sebutkan hukum puasa dalam Islam. Fadli mengerutkan kening. 5 hukum puasa. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pria berjubah itu terdiam, lalu tersenyum tipis. Kau benar. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, lalu menghilang. Gerbang besar itu terbuka perlahan, menampakkan sebuah cahaya terang. Fadli menghela napas panjang. Alhamdulillah, lolos lagi. Ia melangkah masuk ke dalam cahaya, bersiap menghadapi ujian berikutnya. Bab 12, Rahasia Ushul Fikih. Begitu Fadli melewati gerbang cahaya, ia merasa seperti ditarik ke dalam pusaran angin. Tubuhnya terasa ringan, lalu, bruk, ia mendarat keras di lantai batu yang dingin. Aduh, ya Allah, kenapa selalu jatuh sih? Ia mengusap lututnya, lalu bangkit berdiri. Kali ini, ia berada di sebuah aula luas, dengan dinding penuh kitab-kitab besar yang melayang di udara. Di tengah aula, duduk seorang lelaki tua berjubah coklat, dengan sorban hitam dan wajah penuh wibawa. Selamat datang di ujian ushul fikih. Fadli menelan ludah. Waduh, ini pasti berat. Lelaki tua itu melanjutkan, aku akan mengajukan 3 pertanyaan. Jika kau gagal menjawab, ruangan ini akan menelanimu selamanya. Pertanyaannya pertama. Sebutkan 4 sumber hukum Islam dan jelaskan secara singkat. Fadli berpikir keras. Oke, ini aku tahu. Ia menjawab dengan mantap. 1. Al-Quran, sumber utama dalam Islam, berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Merupakan pedoman hidup yang mencakup segala aspek kehidupan. 2. Hadits, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas Al-Quran. Membantu memahami ayat-ayat yang bersifat umum atau membutuhkan perincian lebih lanjut. 3. Ijma, kesepakatan para ulama dalam suatu perkara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Sumber hukum yang kuat jika tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan Hadits. 4. Qiyas. Menganalogikan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau Hadits. Contoh, khamr arak diharamkan karena memabukkan, maka narkoba pun diharamkan dengan alasan yang sama. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Jawabanmu benar. Pertanyaan kedua. Tiba-tiba, kitab-kitab di udara mulai berputar cepat, menciptakan pusaran angin yang membuat Fadli susah berdiri tegak. Lelaki tua itu berkata, sebutkan 5 kaidah fikih utama dan berikan contoh masing-masing. Fadli mengerutkan dahi. Aduh, ini harus diingat baik-baik. Ia menenangkan diri, lalu menjawab. 1. Al-umuru bimakohidiha, segala sesuatu tergantung niatnya. Contoh, jika seseorang menyumbang uang ke masjid dengan niat riya, maka ia tidak mendapatkan pahala. 2. Al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contoh, jika seseorang ragu apakah ia sudah berwudu atau belum, maka ia tetap dalam keadaan suci hingga ada kepastian bahwa ia batal. 3. Al-masyakatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Contoh, jika seseorang tidak bisa berdiri saat salat karena sakit, maka diperbolehkan salat sambil duduk atau berbaring. 4. Ladarara waladirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Contoh, seseorang tidak boleh membangun tembok yang menghalangi cahaya matahari ke rumah tetangganya karena itu merugikan. 5. Al-adatu muhakamah, adat kebiasaan bisa menjadi hukum jika tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, dalam adat masyarakat, mas kawin dalam pernikahan bisa beragam bentuknya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kitab-kitab yang berputar tiba-tiba berhenti. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Jawabanmu benar. Pertanyaan terakhir. Tiba-tiba, lantai di bawah Fadli mulai retak, seolah siap menelannya. Lelaki tua itu berkata, jelaskan perbedaan fatwa dan ijtihad. Fadli terkejut. Aduh, ini harus cepat dijawab sebelum aku jatuh. Ia berusaha tetap fokus, lalu menjawab. Fatwa, pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau lembaga resmi untuk menjawab suatu permasalahan umat. Tidak mengikat dan bisa diikuti atau tidak. Contoh, Fatwa MUI tentang keharaman rokok elektronik. Ijtihad, proses berpikir seorang mujtahid untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Hadits dalam masalah yang belum ada dalilnya secara jelas. Hasilnya bisa berbentuk fatwa atau keputusan hukum yang digunakan dalam pengadilan Islam. Contoh, para ulama dahulu berijtihad dalam menetapkan hukum transaksi online. Tiba-tiba, lantai yang retak kembali menyatu. Lelaki tua itu berdiri dan berkata, kau telah lulus ujian usul fikih. Tiba-tiba, dari langit-langit aula turun sebuah pena emas. Ambillah, pena ini akan membantumu dalam ujian berikutnya. Fadli mengambil pena itu dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah, satu ujian lagi terlewati. Di depannya, sebuah gerbang cahaya muncul, menandakan ia siap menuju ujian berikutnya. Bab 13, Teka-teki ilmu kalam dan godaan di balik bayangan. Fadli melangkah masuk ke gerbang cahaya setelah menyelesaikan ujian usul fikih. Namun, begitu masuk, ia merasa seperti ditarik ke dalam pusaran air. Tubuhnya berputar, hingga akhirnya, gubrak, ia terjatuh di atas hamparan padang pasir yang luas. Matahari bersinar terik, sementara angin panas bertiup membawa butiran pasir halus. Astagfirullah, lagi-lagi jatuh. Fadli mengeluh sambil bangkit berdiri. Di tengah padang pasir itu, tampak sebuah tenda putih megah berdiri di kejauhan. Dari dalamnya, terdengar suara alunan musik lembut, seperti suara kecapi yang dimainkan dengan indah. Fadli mengernyitkan dahi. Jangan-jangan ini ujian berikutnya. Ia melangkah mendekati tenda, namun sebelum ia sampai, seseorang muncul dari balik bayangan tenda. Seorang pemuda tampan berambut panjang, mengenakan jubah sutra biru dan perhiasan emas di lehernya. Senyumnya begitu menawan, seolah mengundang Fadli untuk mendekat. Wahai Fadli, kau tampak kelelahan. Masuklah, beristirahatlah dulu. Suara pemuda itu lembut dan menenangkan, seolah membawa kesejukan di tengah panasnya padang pasir. Fadli menggeleng cepat. Tunggu, ini pasti salah satu godaan. Siapa kau? Tanya Fadli curiga. Pemuda itu tersenyum lebih lebar. Aku hanya ingin membantumu. Sudah sejauh ini kau melewati ujian sulit, kenapa tidak berhenti sejenak dan menikmati hidup? Lihatlah, di dalam tenda ini ada makanan lezat, kasur empuk, dan angin sejuk. Kau pantas mendapatkannya. Fadli menggigit bibir.
Benar, ia lelah, sangat lelah. Sejak pertama kali masuk ke dunia kitab ini, ia tidak pernah benar-benar beristirahat. Tawaran itu terdengar sangat menggiurkan. Namun, tunggu, aku tidak boleh terpengaruh. Ia mengingat perkataan Kiai di podoknya dulu. Jangan mudah tergoda dengan kenikmatan sesaat. Kadang, itu hanya jebakan yang menghalangi kita dari tujuan besar. Fadli menarik napas panjang, lalu berkata tegas. Tidak, aku harus lanjutkan ujian ini. Wajah pemuda itu seketika berubah. Senyum lembutnya menghilang, digantikan tatapan tajam penuh kemarahan. Kau menolakku, kau lebih memilih penderitaan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat pasir berputar-putar di sekitar mereka. Sosok pemuda itu menghilang menjadi bayangan, lalu menyatu dengan pasir yang berterbangan. Suara misteriusnya bergema, baiklah, Fadli, tapi ingat, aku akan kembali. Dan saat itu, kau mungkin tak akan bisa menolak. Fadli menghela napas berat, lalu melanjutkan langkahnya ke dalam tenda. Begitu masuk, ia disambut oleh seorang pria tua berjubah putih. Selamat datang di ujian ilmu kalam, katanya. Aku akan menguji pemahamanmu tentang akidah Islam. Pertanyaan pertama, sebutkan 6 rukun iman dan jelaskan maknanya. Fadli langsung menjawab. 1. Iman kepada Allah. Percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tanpa sekutu. 2. Iman kepada malaikat. Percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang taat, tidak makan dan minum, serta memiliki tugas tertentu, seperti Jibril sebagai penyampai wahyu. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. Percaya bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. 5. Iman kepada hari akhir. Percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, di mana manusia akan dibalas sesuai amal perbuatannya. 6. Iman kepada qada dan qadar. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dalam ketetapan Allah, namun manusia tetap diberi kehendak untuk berusaha. Orang tua itu mengangguk puas. Jawabanmu benar. Pertanyaan kedua, sebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah dan berikan penjelasannya. Fadli mengerutkan dahi. Oke, ini agak banyak, tapi aku bisa. Ia menjawab. 1. Wujud, Allah ada dan keberadaannya tidak bergantung pada makhluk. 2. Qidam, Allah tidak memiliki permulaan, berbeda dengan makhluk yang diciptakan. 3. Baqa, Allah kekal, tidak akan pernah binasa. 4. Mukhalafatul lil hawadith, Allah berbeda dari segala makhluknya, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan. 5. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun. 6. Wahdaniyah, Allah Maha Esa, tidak berbilang. 7. Qudrah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 8. Iradah, Allah memiliki kehendak mutlak dan tidak ada yang bisa menentangnya. 9. Ilmu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. 10. Hayat, Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. 11. Sama Allah Maha mendengar tanpa batas. 12. Basar, Allah Maha melihat segala sesuatu. 13. Kalam, Allah berbicara dengan cara yang sesuai dengan keagungannya, seperti dalam bentuk wahyu. Orang tua itu tersenyum puas. Jawabanmu benar lagi. Pertanyaan terakhir. Orang tua itu menatap Fadli tajam sebelum melontarkan pertanyaan terakhirnya. Jelaskan perbedaan utama antara paham Asy'ariyah dan Mu'tazilah dalam memahami sifat-sifat Allah. Fadli terdiam sesaat. Ini bukan pertanyaan mudah. Ia ingat pernah belajar ini di pondok, tapi... Astagfirullah, kenapa sekarang malah lupa? Ia mencoba mengingat kembali pelajaran ilmu kalam. Setelah beberapa detik yang menegangkan, akhirnya ia menjawab dengan hati-hati. Asy'ariyah mengakui bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti wujud, ada, ilmu, mengetahui, kudrah, berkuasa, samak, mendengar, dan basar, melihat. Namun, mereka meyakini bahwa sifat-sifat ini tidak menyerupai makhluk, dan maknanya hanya diketahui oleh Allah. Contoh, ketika Al-Quran menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, kaum Asy'ariyah mengatakan bahwa kita tidak boleh membayangkan arsy seperti tempat duduk manusia, karena Allah berbeda dengan makhluk. Mu'tazilah berpegang pada prinsip tauhid yang sangat ketat, sehingga mereka menolak adanya sifat-sifat Allah yang dianggap berpotensi menyerupai makhluk.
Mereka mengatakan bahwa Allah hanya memiliki zatnya saja, tanpa sifat tambahan. Contoh, mereka menolak konsep bahwa Allah memiliki tangan atau wajah dalam makna hakiki, karena menurut mereka itu bisa menyebabkan tasbih penyerupaan dengan makhluk. Setelah menjelaskan, Fadli menatap orang tua itu penuh harap. Apakah jawabannya benar? Tiba-tiba, tenda bergetar, angin bertiup lebih kencang, dan langit seakan bergemuruh. Namun, wajah orang tua itu tetap tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Jawabanmu benar, Fadli. Kau telah memahami dasar perbedaan dua aliran ini dengan baik." Kemudian, cahaya keemasan turun dari langit, mengelilingi Fadli. Sebagai hadiah atas keberhasilanmu, kau akan mendapatkan mushaf cahaya. Dari langit, sebuah kitab bersinar perlahan turun ke tangan Fadli. Saat ia membuka halamannya, ia melihat bahwa mushaf itu berisi ringkasan ilmu yang telah ia pelajari selama perjalanan ini. Masya Allah, ini bisa membantuku di ujian berikutnya, pikir Fadli dengan penuh rasa syukur. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara familiar berbisik di telinganya. "Kau terus melangkah, Fadli, tapi kau tak akan bisa menghindari godaanku selamanya." Fadli merinding. Godaan macam apa yang akan ia hadapi di ujian berikutnya? Bab 14, Jebakan di Dunia Hadits. Setelah berhasil menyelesaikan ujian ilmu kalam dan mendapatkan mushaf cahaya, Fadli melangkah keluar dari tenda menuju tempat berikutnya. Ia memandang kompas emas di tangannya, hadiah dari ujian sebelumnya. Jarum kompas itu berputar cepat sebelum akhirnya menunjuk ke arah sebuah lorong batu yang gelap dan menyeramkan. "Kenapa harus masuk ke tempat serem begini?" gumam Fadli. Tapi ia tahu, tidak ada jalan lain. Jika ingin kembali ke dunia nyata, ia harus menyelesaikan semua ujian. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki lorong itu. Udara di dalamnya dingin dan lembab, seolah-olah tempat ini sudah lama ditinggalkan. Cahaya remang-remang dari dinding lorong membuat bayangan Fadli tampak lebih panjang dan menyeramkan. Tiba-tiba, Fadli melompat mundur. Sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram kakinya. "Siapa itu?" teriaknya panik. Dari lantai lorong yang berdebu, muncul seorang lelaki tua dengan wajah penuh luka. Ia mengenakan jubah kumal, dan matanya tajam menatap Fadli. "Kau santri, bukan?" suaranya serak. Fadli mengangguk ragu. "Kalau begitu, kau harus menjawab pertanyaanku, atau kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini." Udara di sekeliling mereka menjadi lebih berat, seolah ruangan ini berubah menjadi tempat pengadilan. Fadli menelan ludah. Ini pasti ujian ilmu hadits. Lelaki tua itu menunjuk ke Fadli dan bertanya, "Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadits sahih dan syarat-syaratnya." Fadli menghela napas, berusaha mengingat pelajaran di pesantren. Hadits sahih adalah hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, tidak memiliki ilat cacat serta tidak syadz menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat. Lelaki tua itu menatap Fadli tajam, seolah ingin memastikan kebenaran jawabannya. "Lalu, apa saja syarat-syarat hadits sahih?" tanyanya lagi. Fadli menjawab satu persatu. 1. Sanadnya bersambung, setiap perawi harus menerima hadits langsung dari gurunya tanpa terputus. 2. Perawinya adil, perawi harus seorang muslim yang taat, tidak fasik, dan tidak terkenal dengan kebohongan. 3. Perawinya dabit, perawi harus kuat hafalannya atau memiliki catatan yang akurat. 4. Tidak ada ilat, hadits tidak memiliki kecacatan tersembunyi yang merusak keabsahannya. 5. Tidak syadz, hadits tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Lelaki tua itu tersenyum samar. "Jawabanmu benar, tapi ini baru permulaan." Tiba-tiba, dinding lorong bergetar, dan dari balik bayangan muncul sosok lain, kali ini seorang lelaki berjubah hitam dengan senyum licik. "Kalau kau benar-benar paham ilmu hadits, coba jawab ini. Apa itu hadits maudhu, dan bagaimana cara mengetahuinya?" Fadli mengerutkan kening. "Hadits maudhu? Oh iya, ini tentang hadits palsu." Ia menjawab, "Hadits maudhu adalah hadits palsu yang dibuat oleh seseorang dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad padahal beliau tidak pernah mengatakannya." "Dan bagaimana cara mengetahuinya?" tanya lelaki berjubah hitam dengan tatapan tajam. Fadli melanjutkan, "Ciri-ciri hadits maudhu. 1. Perawinya dikenal sebagai pendusta atau pemalsu hadits. 2. Isinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadits mutawatir. 3. Bahasanya terlalu berlebihan atau terdengar aneh untuk diucapkan oleh Nabi. 4. Ditemukan pengakuan dari pembuatnya sendiri." Lelaki berjubah hitam itu mendengus kesal.
kau benar lagi. Tapi aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Jelaskan perbedaan antara hadits mutawatir dan hadits ahad. Fadli tersenyum tipis. Pertanyaan ini tidak terlalu sulit. Ia menjawab, 1. Hadits mutawatir. Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi, sehingga mustahil mereka semua bersepakat untuk berdusta. Contoh, hadits tentang siapa yang berdusta atas nama Nabi akan masuk neraka. 2. Hadits ahad. Hadits yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dibagi menjadi 3, sahih, hasan, dan doif. Begitu Fadli selesai menjawab, lorong tiba-tiba diterangi cahaya. Lelaki tua itu tersenyum puas. Kau berhasil, Fadli. Sebagai hadiah, kau mendapatkan cincin hafalan. Sebuah cincin kecil dengan permata hijau muncul di udara dan melayang ke tangan Fadli. Begitu ia mengenakannya, tiba-tiba hafalannya terasa lebih kuat. Masya Allah, ini akan sangat membantuku. Namun, tepat sebelum Fadli bisa keluar dari lorong, bayangan hitam muncul di belakangnya. Suara lembut yang dulu menggoda Fadli di padang pasir kembali terdengar, namun kali ini bukan pemuda tampan, melainkan seorang kakek tua dengan suara lirih. Fadli, untuk apa kau susah payah menghafal? Bukankah lebih mudah jika kau melupakan semua ini dan hidup dengan tenang? Fadli terdiam. Tiba-tiba, suasana lorong berubah menjadi sebuah ruangan nyaman dengan kasur empuk dan meja penuh makanan lezat. Tidak perlu melewati ujian lagi. Tidurlah di sini, nikmati hidup, dan lupakan perjalanan ini. Fadli mulai merasa ragu. Ia benar-benar lelah, dan tawaran ini terasa sangat menggiurkan. Namun, ketika ia menatap tangannya, ia melihat cincin hafalan berkilau. Tidak, ini hanya godaan lain. Dengan tekad bulat, Fadli menggenggam mushaf cahaya di dadanya, dan ruangan nyaman itu seketika hancur menjadi debu. Bayangan kakek tua itu berteriak marah sebelum menghilang dalam kegelapan. Aku akan menunggumu di ujian berikutnya, Fadli. Fadli menghela napas lega. Ia berhasil melewati ujian ilmu hadits, tetapi ia tahu perjalanan ini masih panjang. Bab 15, Rahasia di balik ujian ulumul Quran. Fadli menarik napas panjang, berusaha menghilangkan sisa ketegangan dari ujian sebelumnya. Ia baru saja mengalahkan godaan kakek tua misterius dan mendapatkan cincin hafalan sebagai hadiah. Namun, sebelum ia bisa beristirahat, kompas emas di tangannya kembali berputar. Kali ini, jarumnya menunjuk ke sebuah pintu kayu tua yang tampak rapuh. Pintu ini lagi, kenapa setiap ujian selalu ada pintu misterius? Gerutu Fadli. Ia mencoba mendorong pintu itu perlahan. Kreek. Begitu pintu terbuka, Fadli langsung menahan napas. Di hadapannya terbentang sebuah perpustakaan raksasa. Rak-rak tinggi menjulang ke langit, dipenuhi dengan kitab-kitab tebal bersampul emas. Beberapa kitab bahkan melayang sendiri, seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Di tengah ruangan, duduklah seorang pria berjubah hijau, berjanggut panjang, dan memakai sorban putih. Wajahnya penuh wibawa, tetapi ada sesuatu yang aneh darinya. Ia terlihat sangat mirip dengan salah satu ustaz di pondok Fadli. Ustaz Hasan, seru Fadli kaget. Pria itu mengangkat alisnya. Hah, siapa itu Ustaz Hasan? Aku ini Syaikh Al-Qutub, penjaga ilmu ulumul Quran. Fadli menggaruk kepalanya. Mirip banget, sumpah. Syaikh Al-Qutub berdiri dan menunjuk ke arah Fadli dengan tongkat kayunya. Kau telah mencapai ujian ulumul Quran. Jika ingin melanjutkan perjalanan, kau harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Fadli mengangguk mantap. Ia sudah siap. Syaikh Al-Qutub mengangkat sebuah kitab, lalu bertanya. Jelaskan apa itu asbabun nuzul dan berikan satu contoh ayat yang memiliki asbabun nuzul. Fadli berpikir sejenak, lalu menjawab. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat dalam Al-Quran, yang biasanya terkait dengan kejadian atau pertanyaan dari sahabat Nabi. Syaikh Al-Qutub mengangguk. Bagus, berikan satu contoh. Fadli melanjutkan. Contohnya adalah surah Al-Mujadilah ayat 1. Ayat ini turun karena seorang wanita bernama Khawlah binti Ta'labah datang mengadu kepada Nabi mengenai suaminya yang mensiharnya, yaitu menyamakan istrinya dengan ibunya. Allah lalu menurunkan ayat ini untuk membatalkan kebiasaan jahiliyah tersebut. Menarik, kata Syaikh Al-Qutub. Tiba-tiba, dari rak-rak buku yang melayang, sebuah kitab meluncur ke arah Fadli dengan kecepatan tinggi. Waduh, ini hadiah atau serangan? Teriak Fadli sambil menghindar. Kitab itu mendarat tepat di tangannya,
dan ia melihat judulnya, Kitab Asbabun Nuzul. Oh, ini hadiah. Alhamdulillah. Tiba-tiba, di sudut perpustakaan, terdengar suara makan kriuk-kriuk. Fadli menoleh dan melihat seseorang yang aneh. Seorang pemuda Tambun, berkacamata tebal, duduk sambil ngemil kerupuk. Siapa ini? Pemuda itu menoleh santai. Oh, maaf lupa kenalan. Namaku Usman, si kutu buku. Aku udah lama di sini, jadi sekalian dengerin ujiannya. Fadli mengernyit. Kenapa malah ada orang nyantai makan kerupuk di perpustakaan ini? Syaikh Al-Kutub tidak peduli dengan kehadiran Usman dan langsung lanjut bertanya. Jelaskan apa itu nasik dan mansuk. Fadli menjawab, nasik adalah ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya, sedangkan mansuk adalah ayat yang hukumnya dihapus. Syaikh Al-Kutub mengangguk. Berikan contohnya. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat bagi orang tua dan kerabat. Ayat ini kemudian dinasak oleh ayat tentang warisan dalam surah An-Nisa ayat 11. Syaikh Al-Kutub tersenyum. Bagus. Sebagai hadiah, kau mendapatkan cermin nasik mansuk. Tiba-tiba, sebuah cermin kecil muncul di tangan Fadli. Saat ia melihat ke dalamnya, ia bisa melihat perbedaan ayat yang nasik dan mansuk dengan jelas. Wah, keren. Di sudut ruangan, Usman menepuk tangannya sambil tetap ngemil kerupuk. Bagus-bagus, lanjutkan. Lanjutkan. Fadli menatap Usman heran. Kau sebenarnya siapa? Usman terkekeh. Aku ini santri yang gagal melewati ujian ulumul Quran, jadi aku nyangkut di sini. Fadli melotot kaget. Hah, bisa gitu? Iya, kata Usman santai. Makanya aku putuskan untuk tinggal di perpustakaan ini. Banyak makanan, tempatnya nyaman, dan gak ada ujian susah. Mending kau juga tinggal di sini, Fadli. Kita bisa santai bareng. Fadli menelan ludah. Ini penggoda lagi. Usman tersenyum licik, sambil menawarkan kerupuk ke Fadli. Ayo, Fadli, tinggal di sini lebih enak daripada ujian terus. Fadli mulai merasa ragu-ragu. Tempat ini memang nyaman. Ia juga sudah lelah terus-menerus diuji. Namun, di saat yang sama, ia melihat cermin nasik mansuk di tangannya. Di cermin itu, terlihat bayangan dirinya, tapi bukan sebagai santri pejuang, melainkan seorang yang terjebak di dunia kitab ini selamanya. Tidak, aku harus terus maju. Fadli melemparkan kembali kerupuk ke Usman dan berlari keluar. Saat ia berlari, perpustakaan mulai bergetar, dan suara Usman terdengar di belakangnya. Haha, kau boleh lari sekarang, tapi aku akan menunggumu di ujian berikutnya. Fadli terus berlari hingga ia melewati pintu keluar dan kembali ke dunia luar. Itu nyaris saja. Ia memandang mushaf cahaya dan cermin nasik mansuk di tangannya. Ia tahu, ujian berikutnya pasti akan lebih sulit lagi. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah.